Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabarnya? Aku mau sharing lagi nih. Sharingnya tentang amalan-amalan dahsyat. Di video aku biasanya aku sharing sholawat, sharing amalan dahsyat seperti sedekah subuh, seperti al-waqiah juga pernah. Tapi di sini aku mau bahas tentang ada beberapa cara mengamalkan surat al-waqiah, teman-teman. Dan tentunya keutamaannya banyak banget. Simak terus ya. Nah, teman-teman, jadi di dalam surat al-waqiah itu, atau surat al-waqiah itu diturunkan di Mekah. Dan surat al-waqiah itu keutamaannya tentu banyak banget, Allah yang tahu. Tapi cara ngamalinnya gimana? Cara ngamalinnya ada beberapa cara. Keutamaan al-waqiah sendiri itu adalah terhindar dari kemiskinan atau kefakiran, teman-teman. Siapa sih yang nggak pengen terhindar dari kefakiran, terhindar dari kemiskinan? Jadi pengennya itu, bukan pengennya ya, jadi seharusnya berkecukupan. Biar apa? Biar kita bisa berbagi kepada orang yang membutuhkan. Bukankah tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah? Bener nggak? Nah, terus teman-teman, supaya kita itu ya bisa membantu sesama, teman-teman. Bisa rezeki yang kita miliki itu bisa untuk amal ibadah kita, tabungan ibadah kita di akhirat nanti. Contohnya seperti apa? Umroh membutuhkan uang, bener nggak sih? Yang tidak sedikit. Terus sedekah, terus kurban, semuanya itu berhubungan dengan rezeki, teman-teman. Nah, supaya rezekinya makin melimpah, makin mudah dalam mencarinya, makin dimudahkan dalam ikhtiarnya, yaitu salah satunya adalah mengamalkan al-waqiah, teman-teman. Nah, aku pribadi sendiri alhamdulillah sudah mengamalkan al-waqiah hampir kurang lebih 1 tahun ini. Dan alhamdulillah, teman-teman, apa yang aku pengen Allah mudahkan. Apa yang aku cita-citakan satu persatu terwujud, teman-teman. Nah, jadi aku juga pengen nih teman-teman semuanya yang di sini punya hajat yang begitu banyak gitu ya, satu persatu hajatnya terwujud, impiannya tercapai, teman-teman. Salah satunya dengan mendawamkan amalan dahsyat al-waqiah, karena subhanallah, teman-teman, dahsyat banget sih surat ini. Apalagi kalau aku pribadi diamalkannya setelah subuh. Jadi ada beberapa sih, banyak ya, cuma aku mau men-sharingkannya itu 3 cara mengamalkan al-waqiah, teman-teman. Yang pertama adalah pada saat subuh. Kenapa subuh hari? Karena pada saat subuh hati itu tenang ya, setelah tidur dengan rileks, bangun, kemudian wudhu, segar kembali gitu kan. Nah, setelah qobliyah subuh, bagusnya qobliyah subuh, kemudian dilanjut sholat subuh, kemudian dilanjut membaca surat al-waqiah, teman-teman. Cukup 1 kali aja. Nah, teman-teman, setelah membaca al-waqiah, kemudian dilanjutkan dengan wirid, yaitu aku agak sedikit lupa ya. Ya karimu ya wadud, ya karimu ya wadud, teman-teman. Tapi aku sendiri sih nggak mewajibkan ya, tapi lebih bagus itu ya mendawamkan amalan itu setelah sholat subuh, kemudian membaca al-waqiah, dan dilanjutkan dengan membaca ya karimu ya wadud selama 1000 kali, teman-teman. Kurang lebih itu aku coba selama 20 menitan. Nah, setelah itu baru deh kita doa apa yang kita pengen. Secara kan di dalam surat al-waqiah sendiri itu berhubungan dengan hari kiamat ya, teman-teman. Jadi mengingatkan kita bahwa ada hari akhir nanti yang harus kita persiapkan. Tapi kalau orang yang soleh, orang yang mengingat Allah, pasti akan terhindar dari yang namanya hari kiamat, teman-teman. Serem banget deh kalau misalnya membahas hari kiamat itu. Pokoknya takut banget. Terus katanya di dalam surat al-waqiah ada golongan kanan. Golongan kanan itu termasuk golongan yang baik, dan sebaliknya ada golongan kiri. Maka balasan yang setimpal untuk golongan kiri itu ya orang-orang yang
berbuat lalai teman-teman. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya, selalu mudah-mudahan termasuk golongan kanan teman-teman. Jadi saling mengingatkan itu baik ya. Bukan aku seorang ustazah, tapi aku pengen mengingatkan aja bahwa amalan ini sangat dahsyat dan udah aku praktekin teman-teman. Setelah sholat subuh mendawamkan al-waqiah dan alhamdulillah dimudahkan, dilancarkan. Entah itu dalam pekerjaan, entah itu dalam rezeki, selalu ada aja gitu ya. Bahkan aku beberapa hari kemarin tuh seneng banget bisa ngasih handphone ke ayah aku teman-teman ya. Itu soalnya aku minta sama Allah, ya Allah semoga dilancarkan rezekinya biar aku bisa membelikan handphone untuk ayah saya gitu kan, yang udah pensiun gitu kan ya. Jadi pengen banget gitu ngasih ke orang tua, dan insya Allah berkah loh kalau saya ngasih ke orang tua, bener gak sih? Nah teman-teman, lanjut ya, ada cara yang kedua, yaitu dibaca surat al-waqiah selama 40 hari berturut-turut teman-teman. Nah selama 40 hari berturut-turut itu jadi konsisten ya, jangan sehari ini mendawamkan besoknya enggak. Jadi memang yang konsisten itu, yang terus menerus itu Allah lebih suka teman-teman. Jadi usahain, diniatin nih, atau kalau bisa dialarmin nih, kita pengennya subuh atau malam, itu nggak apa-apa sih, nggak harus setelah subuh aja, malam pun nggak apa-apa teman-teman, asal satu hari itu satu kali diamalkannya dan konsisten ya. Nah terus gimana nih kalau misalnya cewek, kan ada halangannya tuh. Nah bagusnya kalau cewek, untuk perempuan-perempuan yang sedang halangan itu, kalau misalnya hafal boleh dibacain tuh, boleh dibacain. Tapi kalau misalnya membacanya langsung di dalam Quran itu nggak boleh ya teman-teman. Jadi cukup misalnya kita mendengarkan aja, atau kalau hafal itu lebih bagus dibacakannya itu pas kita hafal gitu ya. Nah teman-teman gitu sih, ada baru 2 ya, setelah subuh, kemudian 40 hari berturut-turut, dan yang ketiga teman-teman, membaca surat al-waqiah itu setelah asar. Kenapa setelah asar? Karena pada waktu asar itu waktu yang mustajab untuk berdoa teman-teman. Entah itu amalan sholawat, entah itu membaca al-waqiah. Ternyata setelah asar itu adalah waktu yang mustajab dikabulkannya doa. Maka dari itu teman-teman, membaca al-waqiah pada saat asar itu bagus loh gitu. Apalagi di sini diutarakan nih dalam salah satu kitab, aku lupa lagi nama kitabnya, tapi aku pernah dari seorang ustazah, dan dari aku dengar di video-video sebelumnya juga, aku pernah mendengar, ataupun dari ustadz yang aku pernah di pengajian itu, pokoknya diutarain ya, pada saat asar itu mendawamkan al-waqiah itu 14 kali teman-teman. Jadi kalau pada subuh itu sekali ya, kalau misalnya tadi 40 hari itu satu kali, nah ya ini ada bedanya, yaitu 14 kali teman-teman setelah asar. Dan keutamaannya dijauhkan dari kefakiran, dijauhkan dari kemiskinan teman-teman. Pokoknya rezekinya itu deras, rezekinya itu mudah, dan dapat rezeki yang tidak disangka-sangka teman-teman. Pengen nggak sih rezekinya nggak disangka-sangka? Misalnya pengen umroh, dapat rezeki gitu kan. Misalnya pengen usahanya lancar gitu ya, jualannya laris manis gitu. Amin ya, mudah-mudahan setelah mengamalkan al-waqiah. Dan jangan lupa teman-teman, jangan lupa usahanya juga dilakuin, karena Allah itu tidak akan mengubah suatu kaum apabila kaum itu tidak mengubahnya, benar nggak? Jadi usahanya maksimalin, kemudian amalannya dipraktekin, dan insya Allah akan mudah, akan lancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Nah gitu aja sih teman-teman sharing kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di subscribe biar aku makin semangat bikin videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.